Jemaat sekalian yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semuanya, dimanapun jemaat berada. Renungan kita kali ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-11 dan yang ke-14. Tuhan Yesus berkata demikian, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Dalam beberapa renungan Selasa kita sedang belajar serial Akulah. Serial ini merupakan perkenalan dan pernyataan Tuhan Yesus mengenai siapa dirinya dengan memakai sebuah penggambaran atau kiasan. Dari kiasan tersebut, Tuhan Yesus ingin memberitahukan seperti apakah dirinya, termasuk apa yang dilakukannya dan apa perannya. Siapa dan seperti apakah gembala itu, seperti yang dia katakan mengenai dirinya kali ini. Secara sederhana, gembala adalah seseorang yang menjaga dan merawat sekawanan atau sekelompok domba. Tugas utamanya adalah menjaga keamanan atau memberikan perlindungan, namun juga memastikan kecukupan bahan makanan. Karena itu, biasanya gembala akan mencari rumput atau membawa dombanya ke padang rumput, ke tempat minum, sekaligus menjaga dan mengawal mereka dari ancaman binatang buas yang akan memangsa dombanya. Ada kalanya pekerjaan ini terlihat mudah, namun tidak jarang ini akan menjadi pekerjaan atau tugas yang sulit. Ada masa-masa musim kering dan susah mendapatkan makanan. Maka si gembala harus tetap berusaha dan bertanggung jawab atas kecukupan makanan dan tersedianya bahan makanan agar domba-dombanya dapat tetap hidup. Ada kalanya ancaman binatang buas begitu nyata sehingga memaksa gembala harus berhadapan dengan singa, beruang, atau anjing liar dan sebagainya. Ini tentu pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, termasuk siap untuk kehilangan nyawa. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus tidak sekedar menyebut dirinya seorang gembala. Dia menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Lalu, apakah ada gembala yang tidak baik? Di dalam keseluruhan bacaan itu sebenarnya juga digambarkan orang yang melakukan pekerjaan menggembalakan, namun dapat dikategorikan sebagai gembala yang tidak baik. Ia disebut sebagai orang upahan, yaitu orang yang hanya mementingkan uang jasa namun tidak mencintai pekerjaannya, dan akhirnya dia menjadi kurang bertanggung jawab. Ketika ada kesulitan atau bahaya, ia dapat dengan mudah melarikan diri meninggalkan para dombanya. Tentu kalau ada gembala yang seperti itu, yang paling dirugikan adalah sang pemilik domba dan juga kawanan domba itu sendiri. Yesus memang sangat pantas disebut sebagai gembala yang baik. Dia adalah pemilik domba. Dia mengenal dengan baik setiap dombanya, dan domba-dombanya juga mengenal suaranya. Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Dia memelihara dan mencukupkan para dombanya. Dia menjaga dan melindungi para dombanya, bahkan memberikan nyawanya bagi setiap dombanya. Dapat dikatakan dia adalah gembala terbaik dan gembala yang sempurna. Sungguh berbahagialah para kawanan domba yang memiliki domba semacam itu dan digembalakan oleh gembala yang seperti itu. Sesungguhnya kita, setiap umat percaya, adalah kawanan dombanya.
Justru kita dapat menjadi kawanan dombanya karena dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Kasih setia dan penjagaannya nyata dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia sangat mengasihi kita dan mengenal kita seorang demi seorang. Dia mengetahui kalau kita sedang melewati masa-masa sulit serta mara bahaya. Kadang kita merasa pertolongannya sangat lambat, atau kita berpikir dia sudah tidak mempedulikan kita. Kita salah. Tongkat dan gadanya selalu siap untuk menolong dan melindungi kita. Namun, dia tentunya memiliki ukuran waktu dan cara menolong yang mungkin berbeda dengan yang kita pikirkan. Karena kasihnya, dia menyediakan perkara-perkara yang kita butuhkan. Baik itu kebutuhan akan pemeliharaan hidup maupun keamanan keseharian. Ini tidak berarti bahwa orang percaya sama sekali tidak akan pernah susah atau mengalami penderitaan. Terkadang dia mengizinkan hal-hal itu kita lalui untuk beberapa maksud. Misalnya, untuk melatih kita agar kita semakin kuat dan semakin berharap kepadanya. Dan masih banyak lagi. Yang jelas, ketika kita melewati semua kesulitan itu, dia senantiasa berjalan bersama kita. Dengan demikian, sebenarnya kita setiap hari dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, bagaimanakah sikap kita kepada gembala yang maha baik itu? Apakah kita juga mengenal suaranya? Apakah kita suka mendekat kepadanya dan meluangkan waktu bercakap-cakap dengan dia? Apakah dari hari ke hari kita semakin akrab dan semakin sayang kepadanya? Apakah kepasrahan dan kepercayaan kita kepadanya semakin kuat dari waktu ke waktu? Kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, itu sudah sangat terbukti. Persoalannya adalah, apakah kita adalah domba yang baik? Renungkanlah. Tuhan memberkati.